Betul. Kemendagri. Dari Kemendagri. Gimana? Itu. Oh, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami merasa bangga ini, Pak. Kemendagri. Oh, ini Kemendagri. Oh, Masya Allah. Kalau ini apanya? Sama-sama. Oke, sama-sama Iya. Kemendagri. Oh, luar biasa nih Kemendagri. Apa? Menteri? حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita ini umat Nabi, umat akhir Nabi, umat Nabi yang merupakan umat akhir zaman. Umur kita pendek, umur kita semua pendek, ya 60 tahun, 70 tahun. Yang lewat dari itu jarang, yang sampai 100 jarang. Maka oleh karena itu manfaatkan waktu kita yang singkat ini, umur kita yang singkat ini, yang manfaat untuk yang produktif, yang bernilai ibadah. Masukkan untuk ibadah. Sedangkan tadi ada kepala dinas, itu Kemendagri. Kemendagri. Dari Kemendagri. Gimana? Itu. Oh, Bapak. Alhamdulillah, Masya Allah. Kami merasa bangga ini, Pak. Kemendagri. Oh, ini Kemendagri. Oh, Masya Allah. Kalau ini apanya? Sama-sama. Oke, sama-sama Iya. Kemendagri. Oh, luar biasa nih Kemendagri. Apa? Menteri? Menteri dalam? Kementerian Dalam Negeri. Oh, Kementerian Dalam Negeri. Oh, ini Masya Allah, ini luar biasa. Ini merasa terhormat ini. Ternyata saya berbicara di depannya Kemendagri ini. Tapi itulah Pak ya, maksudnya umat Nabi ini istilahnya disamakan semua. Mau dari Kemendagri, ya dimanapun maupun presiden, yang membedakan hanya takwanya kita. Saya berbicara di depan ini bukan berarti saya lebih tinggi nilainya, tidak seperti itu. Hanyalah Allah yang bisa membedakan di mana siapa yang paling takwa di antara kita, toh. Hanya karena kebetulan saya di depan, saya jadi imam. Ya sudah, sekali kita tahu siapa juga salahnya kan. Tinggal tahu siapa lagi di sini, ada Mister, ada Delalatim. Ini kan Delalatim ini harus selalu ditatar ini supaya Ya, betul. supaya sadar ini, karena Betul. teman-teman kadang-kadang ya begitu kalau sudah sibuk karena capek, kadang-kadang ya mungkin mereka memilih sholat di rumah masing-masing. Ya saya harapkan mereka teman-teman ini sholat di sini bersama-sama. Insya Allah apapun yang kita lakukan di dunia kita akan dapatkan nanti hasilnya di akhirat. Jangan di akhirat, di dunia saja kita akan dapatkan. Karena kenapa? Intan surullah yang suruh di aqdamakum. Siapa yang menolong agama Allah maka Allah akan tolong dia. Nah, jadi kita salat berjamaah ini kita awali dengan azan, kemudian kita qomat, kemudian salat berjamaah. Itu kan syiar. Ini kan syiar ini, syiar. Artinya itu termasuk menolong agama Allah. Apalagi kita kumpul semua. Ini kan syiar. Ini namanya menolong agama Allah. Ingat, ini janji Allah. Barang siapa menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita di dunia maupun di akhirat. Karena begini, besok-besok Pak, kita akan ada masalah. Entah masalah di mana saja. Kemendagri misalnya tiba-tiba ada masalah di kantor, ada masalah dengan atasan. Tapi kalau kita sering tolong agama Allah, maka Allah akan tolong kita di saat ada masalah nanti. Itu masih di dunia Pak, apalagi nanti di akhirat. Seorang pelaut misalnya, yang pergi biasa mancing, tiba-tiba kan di laut ada masalah. Tiba-tiba ada ikan hiu yang mangsa kita. Tapi karena kalau misalnya kita terbiasa menolong agama Allah, dalam kondisi seperti maka Allah akan tolong kita. Betul, yakin saja ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'arraf fi rakhai ya'rifka fi syiddah." Ini kata Nabi. Barang siapa yang menolong agama Allah, barang siapa yang mengenal Allah di saat dia lapang, di saat dia sehat, di saat dia waktu luang, maka nanti di saat-saat yang sangat genting, yang sangat darurat, maka Allah akan tolong dia. Ini janji Allah ya, janji Rasulullah kepada umatnya. Dan janji Allah juga tadi sudah sebutkan ayatnya, "Intan surullah yang surga aqdamakum." Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu dan Allah akan menetapkan langkah-langkahmu. Maka marilah kita tolong agama Allah. Jadi jangan dianggap teman-teman ini yang latih terutama yang latih. Jangan dianggap sepele ketika ada ajakan salat berjamaah. Karena itu adalah kita telah menolong agama Allah dan Allah akan menolong kita. Pertolongan Allah di dunia. Yang masih bujang, tolong agama Allah, maka Allah akan mudahkan kamu untuk menikah. Allah akan pertemukan kamu dengan wanita solehah. Seperti itu. Ya. Yang belum punya anak, tolong agama Allah, maka Allah insya Allah akan mudahkan engkau punya anak. Seperti itu. Nanti kita akan meninggal,
kalau kita biasa tolong agama Allah di dunia, nanti kita meninggal, kita akan dimudahkan sakaratul maut. Sakaratul maut ini berat loh. Nanti kalau sakaratul maut, nyawa sudah di kerongkongan, waduh kasihan. Susah itu, sudah perkara yang berat Pak. Jadi kita dia saksikan orang-orang yang sudah sakarat itu, nyawanya sudah di kerongkongan, setengah mati itu diucapkan kalimat-kalimat syahadat setengah mati. Susah itu Pak. Sekalipun itu asyhadu alla ilaha illallah itu gampang waktu kita begini, tapi kalau sudah sakaratul maut susah Pak diucapkan itu. Kalau kita tidak terbiasa menolong agama Allah, kalau kita tidak terbiasa menjaga sholat kita, kalau kita tidak terbiasa kita berzikir, kalau kita tidak terbiasa berbuat kebajikan karena Allah, maka nanti sakaratul maut susah kita ucapkan itu. Seperti itu, tidak semudah itu. Itu kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman ya, dan lalatimnya. Maka oleh karena itu perhatikan ini. Jangan dianggap sepele. Begitupun juga kalau ada ajakan mengaji, ya, Bung Eda, ya, mana siapa lah Dodi? Dia masih ini di antar bapaknya tadi. Ya? Di antar bapaknya. Iya, oke. Mungkin seperti itu ya, kurang lebih apa yang kita tausiahkan, kultumkan. Semoga Allah manfaat ini peringatan buat kita semua sebagai renungan kita bersama. Maksudnya kita hidup di dunianya sementara, mari kita jaga sholat kita. Kemudian terakhir, kita ini laki-laki. Sebagian besar sudah punya istri, hanya satu orang mungkin belum punya istri. Maka perhatikan ibu bapak kita, ya, perhatikan ibu bapak kita. Kita laki-laki wajib lebih memperhatikan ibu bapak kita daripada anak istri kita. Anak istri kita wajib kita beri nafkah, tapi cinta kita, perhatian kita, kasih kita harus lebih utamakan bapak ibu kita, karena kita laki-laki. Beda dengan perempuan istri, dia harus utamakan suaminya, baru orang tuanya. Ini perempuan, ini istrinya. Tapi kita suami harus utamakan dulu orang tua kita, baru anak istri kita. Karena seperti itulah Allah memberikan rambu-rambu terhadap hamba-hamba ini, agar kita berjalan di permukaan bumi, kita berjalan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, apa yang Rasul inginkan, berdasarkan kehendak Allah dan Rasulnya. Seperti itu ya. Baiklah, demikian apa yang kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya dan semoga Allah SWT menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang soleh. Dan semoga Allah SWT memudahkan kita menuju surganya nanti kelak. Amin. Allah pertemukan kita di dunia, semoga nanti Allah pertemukan kita juga di akhirat, yaitu di surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak sudah bersama-sama ini. Semangat Mister. Alhamdulillah. Punya abang ini Poseidon Fishing. Selalu buat abang. Tinggal collab di laut belum ini. Oke Bang, terima kasih banyak sudah berkunjung. Semangat ya. Siap. Harus semangat. Salam buat mantap. Selalu buat tim dan anak. Mister. Siap Abangku, amin. Yuk.